Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat bonsai dimanapun kalian berada. Hari ini saya kembali lagi mereview suasana petani sukses Jember. Jadi hari ini kita akan melihat aktivitas para pekerja berada di hutan Kimeng. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Lagi kegiatan hari ini program Kimeng Pak Nur ya. Ya. Berkah selalu Pak Nur. Amin. Yang penting sehat Pak Nur ya. Ya. Nah ini kegiatan Pak Nur ini. Ini Pak Nur ini. Iya Pak. Pak Nur ini. Wah ini juragannya sehat Pak. Aduh, saya kira ada di rumah ini barusan. Dah. Potong kawat. Oh dipotong Pak Nur. Nah ini kegiatan Pak Nur ini. Jadi hari ini kita review kondisi hutan Kimeng. Sekali lagi hutan Kimeng ini. Hutannya Kimeng milik petani bonsai sukses Jember. Ini Pak Nur. Dikorek-korek di Pak Nur akarnya. Ada alat khusus alatnya. Nah, ini kita geser sobat-sobat bonsai dengan trainer Mas Sofi ini. Satu pohon Kimeng dikerjakan 2 orang ini. Baik. Dipecah batang Mas Sofi. Pecah batang. Pecah akar. Pecah akar ya. Serosong jadi barak semua. Nah ini sobat-sobat bonsai memprogram Kimeng. Jadi di ground ini di bawah dikasih alas. Nah itu alasnya kelihatan ada. Bisa jadi dibuat dari bahan cor bisa. Iya. Aneh. Ya kita kesemben ambil. Lagi dia ngapa kan buat kan drama. Ya iya macam mana lagu bos. Cepat. Beri pun nonton ada. Mak bak ini aku lihat nih aneh. Benar kata ngadu. Nah, saya ini kemarin aneh nggak? Kulit nih. Supaya tumbuh akar nih. Enggak, maksudnya ini. Gimana itu Mas? Kalau tumbuh akar di sininya dipecah, cuma nggak nutup. Kalau ini tarik ke atas nutup. Ini sobat-sobat bonsai. Jadi ketika sobat-sobat bonsai punya Kimeng dan akarnya itu kan masuk ke dalam tuh. Nah, tuh masuk ke dalam. Pakai separuh tarik sebelum. Buru tak buru basah. Gitu. Iya. Apa kesip ya? Ini kan boleh maritnya nanti. Surya. Ya. Awet tuh Jawa Surya. Nah ini sobat-sobat bonsai. Mau bawa ke Surya, mau bawa ke Promil, Pak. Iya. Nah ini alasnya dikasih alas ini.
Sip. Kenapa bonsai mahal? Prosesnya panjang. Nah, dari memproses cabang, ranting, akar pun ada tahapannya. Nah, akar kalau kelihatan kesan tua sebuah pohon, akar ini juga ada proses tahapan-tahapannya supaya mecah-mecah terus ini. Nah, menandakan ketika akar itu pecah, dipecah lagi, nah itu menandakan pohon, menurut saya sih pohon itu sesuai dengan yang ada di alam dan otomatis pohon tersebut usianya sangat lama dan tua sekali. Anu kata korok kata. Nor, mak jauh Nor. Waktu itu tak mare kayak di Nor. Ini sebelahnya lagi nih. Hei. Wah, ini pun memprogram akar ya. Kita mari. Ini kan tak bisa nih. Ini sobat-sobat bonsai. Oh, ramu dari dia. Oke. Nanti kan yang toko lo. Yang tadi dari mana? Dikasih seperti itu supaya tidak gerak lagi. Tidak tertata. Supaya tertata. Ada kong deh, sabung. Enggak, Itu ambil anda ya? Ada ya? Nah, ini saya sudah berada di belakang. karena bubuk nih kan. Anu, makan giteran. Karena bubuk. Kok tidak bisa nih. Ini sebelahnya ini. Lahok Nor. Iya. Sip nih. Kalau dikasih tahu. Gurita. Gurita ini katanya. Gurita. Gurita. Gurita ini. Gurita. Di pontos tepes. Kan kali jadi. Iya. Ada tak? Apa lu pecah? Tahu, sabeden itu kan selak mah. Ada Pak Asari, ada Mas Sofi. Wah, jadi pohon satu ini langsung biar cepat nih dikerjakan 2 orang ini. Ini sobat-sobat bonsai. Ini Efektif sekali nih pakai kan ranting ataupun pot. cabang dari pohon juga ini. Kenapa tidak pakai besi? Kalau besi mahal. Ini kebun kening nih kawan. Ada ini. Iya ada. Ini kan. Oh, jadi kan. Ini tuh cebok kan agak ini. Ngandak pagi dong. Pindah ke sana lagi. Enggak sini. Ini nak tolong dah. Sini aja. Pak. Sini bareng saya ini. Ini Nor. Ini Nor. Ya. Poker Nor.
Oh ya. Nah, ini sudah dilakukan pecah akar juga sama trainer Pak Ashari ini. Waduh. Luar biasa Pak Ashari ini. Coba kita ambil gambar dari sini. Wah. Lagi cepet deh. Masih ini bahasa tempung gitu ya. Belum ini kajur ya. Oh. Gaya narik. Nah, ketika sudah dipecah batang, nah ini ditutup kembali dengan media. Udah ditutup. Ratain. Membuat akar istimewa. Ya, pecah batang ini. Waduh, ini dipecah sama Pak Ashari. Waduh, ini sahabat-sahabat bonsai. Sekali lagi mudah-mudahan teknik atau pecah akar ini, program Kimeng ini bisa menjadi inspirasi. Jadi dimanapun kalian berada ketika punya jenis Ficus, nah ini cara tahapan memproses akar. Jadi ketika sudah dipecah ini, nanti saat ini semua dipecah, nanti kita tutup pakai media lagi. Minta petunjuk ke Pak Sofi. Itu trainer kita itu. Ini Mas Sofi ini. Kita wes kecil. Kini kasih ku tau gula, bukan ketokan. Ajeng dulu ketok. Iya. Si juga kini. Mana ketok gue kan serang kan lebih. Patuk pula. Ini kan. Orang nih. Kan. Cengkel lah doang kan rata. Jadi Mas Sofi sekarang kolaborasi dengan Pak Nur. Tadi sama Pak Sari. Ketok. Ranyono ya. Si dua gini. Bijak gue nikah, gue Pak si biasa. Potong. Ini kan ngalahin tanah aja, ngalahin cekem. Tanah biasa. Ya Allah, ya Rabbi. Oh, mereka Kita coba tanya-tanya dengan petaninya ini. Soalnya di belakang saya ini ada petaninya ini. batak mana tangki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Sehat ya. bisa aktivitas. Mudah-mudahan terus pulih sehat. Obatnya ini budidaya ini ya. Salah satunya aktivitas dengan budidaya bonsai saya. Budidaya bonsai Pak ya. Ya, kalau kita dengan aktivitas dan dilakukan dengan senang hati akan menambah kesehatan. Hari ini kegiatan apa nih Pak Tarji di lahan sampean ini? Ini kegiatannya terpusat pada merevisi ini akar. Jadi akar dibetulkan lagi. Ini sudah beberapa kali
tahapan yang dibetulkan ini akarnya ini. Ya mungkin ini 2-3 kali lagi ke depan ini sampai jadi. Masih ada tahapan lagi ini? Iya, masih ada, agar benar-benar sesuai yang diharapkan. Ya, saya disebut tadi sebagai Petani, Pak. petani bonsai. Kenalkan, nama saya Sutarji. Kalau nomor WA-nya Berapa? Pak? 081 Iya. 2161 81861 itu Siap. nomor WA. Siapa? Kalau kita kenal sama orang hanya kenal tanpa punya nomor dan seterusnya, maka akan mudah hilang. Iya. Ini saya kenalkan dengan cara itu. Itu ya, saya hanya bisa ini bisa ngawasi saja. Bisa ngawasi Pak ya. Hanya bisa ngomong, kerja tidak bisa ya. Tangan saya sudah tidak begitu lincah. Iya Pak. Kira-kira untuk peta ini kurang lebih ada sekitar berapa pohon? Ada Untuk peta kedua ini? peta kedua ini barisannya itu ke sana 17. Yang mana? Sana. 1 2 3 4 5. Jadi 17 kali 5. Kalau kita kalikan 17 kali 5 ya 85. Kurang lebih lah ya. Ya peta ini Bisa 90 85 lah ya. Bisa 95. cuma ini sudah terlalu rapat, minta di kurang-kurangi ini apa namanya ini. Nah seperti ini kan pengeriman, direm-rem. Nah, ini kan sudah rapat, perlu direm, penjarangan-penjarangan yang besar direm dulu biar yang kecil bisa mengejar. Nah, harapannya nanti ya sambil lalu semua, akarnya sambil lalu ya, sambil membetulkan yang atas cabang-cabangnya, sambil lalu juga cabang-cabangnya itu, sehingga nanti akan terjadi kebersamaan antara cabang dan Akar. sekaligus kalau perlu nanti dengan anak cabangnya. Pak, ini ada yang tanya, subscriber saya sering kali Pak. Jadi tanya, itu punya Pak Tarji banyak sekali ya katanya. Terus yang kedua, mereka sebenarnya kepingin Pak beli 2 atau 3 ini Pak. Kan saya disuruh menjembatani saja sebenarnya Pak. Karena mungkin bagi subscriber saya itu bukan pemain bonsai sebenarnya Pak, hanya kepingin memiliki, nantinya melihat tayangan sampan ini mereka takjub Pak. Jadi ternyata bonsai juga bisa dibuat ekonomi kreatif ya. Melihat kondisinya ini Pak, mereka itu kepingin membuktikan bukan membuktikan, kepingin punya, dan mereka kepingin belajar tahapan yang tadi sampean katakan itu. Mungkin mereka hanya dibuat mungkin selepas pulang kerja mungkin Pak katanya Pak. Nah, apakah boleh Pak membeli 2 atau 3 lah, maksimal 5 lah, boleh enggak Pak ini Pak? Boleh, semuanya dijual ini. Semuanya Tidak ada yang tidak dijual. gitu Apa yang tidak dijual? Iya. Saya juga banyak. Ini buat apa nanti kalau tidak dijual? Saya penting fulusnya ini. Nah, oleh karenanya kalau memang punya kepentingan, ya tadi itu saya sebutkan nomor WA. Itu bisa langsung nanti ya, langsung ke sampean komunikasi ya. Terbuka, nah, lewat sana boleh, datang ke rumah boleh, atau telepon boleh. Siap. Nah, berarti silakan. Terima kasih. Dan mungkin kan orang yang punya kegiatan itu produksi seperti inilah, katakan produksi itu ya pertama kan harus ngerti, pinter tentang produksi. Lalu yang kedua banyak kenalan-kenalan, punya relasi supaya jalan. Kalau ini macet, tidak punya relasi, tidak bisa jual, ya macet juga saya gitu loh ya. Iya,
terima kasih ada Subscriber ini ya. ya. Jadi penonton setianya Aye Bonsai, Pak. Oh gitu ya, Ya. terima kasih. Penonton Dan setianya. saya terbuka sekali untuk siapapun. Ya. Mereka melihat budidaya sampan ini satu banyak, yang kedua mereka melihat seluas itu bisa bersih seperti ini, begitu dia, Pak, katakan. Jadi saya katakan di tempatnya Pak Tarji ini ada sekitar 7 orang dan tiap hari bekerja gitu loh, Pak. Jadi saya katakan begini, Pak Tarji mungkin ya bener semuanya orang profit, cuman kan ada kepuasan tersendiri, bener Pak? Ya betul itu. Bener Pak. Apa yang tidak profit? Komunikasi, antar komunikasi teman dengan teman, apalagi dalam bentuk kerja usaha, semuanya dalihnya ya profit. Apa? Bener Harus ya. saling menguntungkan. Kalau tidak saling menguntungkan, umpamanya saya mempekerjakan rugi, ya tidak bisa, ya tidak jalan itu. Iya iya Pak. Makanya orang kerjasama harus sama-sama saling menguntungkan. Makanya orang kerjasama jangan minta terlalu lebih. Kalau terlalu lebih ada pihak yang dirugikan. Nggak enak ya Pak. Nggak enak jadinya. Jadi yang standar. Apalagi kita punya kepentingan tiap hari gitu. Jadi caranya gitu, yang stabil-stabil saja. Kalau mengharap terlalu banyak ya bisa jadi rugi sebelah atau untung sebelah, tidak enak jadinya. Nggak enak ya. Pasti tidak enak itu, dan berakhir dengan sangat kecewa. Saya yakin gitu. Yakin ya. Iya, sangat kecewa. Makanya yang wajar-wajar aja. Jadi Dan usaha gini kalau kita ndak berani ya ndak jadi juga. Dananya juga tinggi. dayanya tinggi. Iya. Jadi keberanian itu poin penting. Iya. Salah satunya di samping pengetahuannya, pengetahuan dan keberanian ini poin-poin untuk maju menurut saya itu ya. Siap. Jadi saya sering katakan memang Pak. Jadi sukses itu untuk saat ini ada di desa Pak. Jadi sekecil apapun kalian punya lahan, kalau memang dikembangkan sama seperti Pak Tarji ini. Iya. Sekali lagi kalau kita punya lahan sekecil apapun di desa, kalau kita kembangkan dengan baik, bukan cuma bonsai, tapi kali ini memang fokusnya di bonsai. Jadi sekecil apapun kita punya lahan, kalau kita memang kembangkan, insya Allah akan memperbaiki ekonomi Pak. Iya betul itu. Jadi saya juga hampir kapan hari itu mengembangkan dengan bibit-bibit buah. Ya. Gitu. Bibit buah saya punya rencana pada musim penghujan umpamanya. Itu mulai mengumpulkan bibit-bibit buah sehingga tanpa menyiram kalau musim hujan. Nah nanti dapat 6 bulan sudah mulai tinggi, mulai besar, bisa dijual lebih. Nah, ini bibit buah. Nah, kebetulan aja saya juga fokus ke ini apa Bonsai, namanya Pak, ya. ke bonsai. Karenanya perlu diawali. Siap. Ya, yang lebih baik itu segera mengawali itu sudah. Iya. Nanti kalau ada masalah-masalah akan ketemu. Kalau tidak mengawali tidak ketemu masalahnya gitu. Benar. Jadi lebih baik langsung action ketimbang terlalu banyak teori Pak. Iya, ya memang teori diperlukan. Ya. Tapi kalau mengawali saja tidak ya bagaimana ini untuk menunjukkan akan ada kegiatan. Iya. Nah, nanti kalau sudah berkembang akan diketemukan masalahnya, akan bisa dikembangkan, bisa diperbanyak. Dulu saya ya beli bibit-bibit, ya sekarang ya enggak beli saya bibit-bibit, cukup pakai punya sendiri. Tenaganya yang bayar. Oke Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi inspirasi. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Subscriber saya Pak. iya Penonton setia. kemudian tadi saya sebutkan tolong ini mungkin dicantumkan
Di samping ucapan mungkin dicantumkan nomor Kontak WA person saya. ya. Ya, kontak person. Ya. Barangkali pengen konfirmasi, pengen sharing, pengen tanya, pengen lebih jauh komunikasi. Iya. Saya siap gitu pada jam-jam aktivitas. Siap. Aktivitasnya ya. Kalau jam istirahat umpamanya jam 10 malam sampai jam 4, nah itu memang waktunya orang istirahat. Di luar jam itu siap komunikasi saya. Ya. Ya, gitu ya. Terima kasih Pak Sama-sama. Ai Bonsai. Ai Bonsai, Pak. Nggih. Sekali lagi nanti kontak person sampai saya tampilkan. Nggih. Apa yang dikatakan sampai tadi, harus kerjasama yang baik, tidak berat sebelah kan gitu. Iya. Terima kasih juga, saya sudah sering kali mengreview di tempat sampean. Harapannya saya mudah-mudahan aksen saya lebih tinggi lagi, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sukses. Amin. Oke, sobat-sobat bonsai, di samping tadi sudah dikasih Bibitan-bibitan. ya, sudah dikasih wejangan ini sama ownernya ini. Nah, mudah-mudahan sekali lagi video ini bisa manfaat. Tujuannya tidak lain, jadi apa yang dikatakan Pak Tarji tadi, terus terang Ai Bonsai sudah dapat aksen, Pak. Jadi setiap bulannya sudah dapat aksen, sudah dapat cuan. Nah, ketika tidak ditampilkan kontak person, nanti saya tampilkan kontak personnya. Kalau masalah jual belinya, kurang lebih yang kemarin biasanya saya tidak tampilkan kontak person. Karena apa? Karena ada beberapa pemain bonsai yang tidak tahu mekanismenya, mau dijual kemana, nanti packingannya kemana, kayak gitu. Jadi sekali lagi harapan saya, ketika saya bisa membantu, oh ini kirim pakai ini Pak, pakai jasa pengiriman ini, masalahnya taruhannya juga channel saya, gitu loh taruhannya. Ketika langsung saya kontakkan ke personal, takut packingannya kurang bagus, pengirimannya kita bisa tidak pantau. Saya juga takut channel kredibilitas channel saya juga sebenarnya. Nah itu. Jadi sekali lagi nantinya kalau memang ditampilkan kontak person, saya pantau terus subscriber saya. Ketika kalian semua tahu tentang bonsai, tahu di Ai Bonsai, saya juga akan tanggung jawab keseluruhan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa manfaat. Tanam pohonnya, hijaukan buminya, sedekahkan oksigennya, dan tak lupa juga di kota Jember juga ada petani bonsai, Ai Bonsai Jember, dan saat ini sudah saya angkat sekitar 300 pohon dan di lahan masih ada ribuan. Jadi yang berminat dengan antik putri yang dari biji, kontak person saya sama Pak Tarji saya tampilkan di description ini. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.